Nah, hari ini kita akan belajar tentang overcoming heart with love. Mengatasi luka hati dengan kasih, atau membalut luka hati dengan kasih. Wow, keren banget saudara. Jadi kalau saya lihat tema kali ini, tema yang wow, semua orang pasti mengalami luka hati. Kan pernah mengalami luka hati. Amin. Atau siapa sini yang gak pernah mengalami luka hati? Tolong angkat tangan. Ada yang tidak pernah mengalami luka hati? Tolong angkat tangan. Semua kita pasti mengalami luka hati. Amin. Ya, pasti ada masalah, pasti ada persoalan. Entah itu dalam keluarga, entah itu dengan tetangga sebelah kita, entah itu dengan orang lain atau teman, sahabat kita. Pasti kita akan mengalami masalah-masalah ini dalam hidup kita. Dan buat kita membuat kita luka hati terluka. Ada yang bilang patah hati, ya boleh. Tapi saudara, kita semua pasti mengalami itu dalam kehidupan kita. Cuma persoalannya begini, apakah dengan luka hati itu kita mendapatkan sesuatu dari Tuhan? Enggak. Amin. Apakah dengan luka hati itu kita mengalami hal-hal besar dari Tuhan? Enggak. Justru Tuhan gak mau kita ada luka hati atau kepahitan dalam hidup kita. Makanya penting bagi kita nih, mengatasi atau membalut luka hati kita dengan kasih. Haleluya. Amin saudara. Kasih itu bicara tentang pribadi kan? Amin. Kalau kita bicara kasih, maka kita sedang bicara satu pribadi yang namanya Yesus. Jadi kalau kita mengatasi luka hati atau membalut luka hati kita, itu harus dengan kasih Tuhan, dengan kasih Kristus. Baru semuanya beres. Kalau enggak beres-beres kita. Nah saudara, tema di bulan Februari ini bicara tentang forgiving offenses, mengampuni kesalahan atau mengampuni pelanggaran. Dari Kolose pasal 1 ayat 13. Tema hari ini Minggu 2 Februari adalah overcoming yang tadi kita baca. Ya, yang tadi kita mengatasi luka hati atau membalut luka hati dengan kasih. Setiap manusia itu pernah merasakan sakit hati, dan itu adalah hal yang manusiawi. Benar kan? Amin. Jadi kalau kita sakit hati atau kita pernah merasakan sakit hati atau luka hati, itu hal yang manusiawi. Semua orang juga pasti mengalami itu di dalam kehidupan kita. Ketika ada masalah, ketika ada persoalan, pasti kita akan terluka. Haleluya. Bahkan cenderung membenci, cenderung lagi kepahitan ada dalam hidup saya. Kalau nggak cepat-cepat diselesaikan. Makanya begini saudara. Namun memilih untuk mengasihi pada saat disakiti adalah sesuatu yang hilang. Jadi kalau orang menyakiti saudara, lalu saudara mengasihi, itu datang dari Tuhan, itu ilahi. Daging saudara nggak bisa seperti itu. Daging saudara pasti mau balas saja, betul kan? Benar nggak? Haleluya. Kalau kita pasti kita akan balas. Tapi kalau dengan Tuhan, kalau gini, kalau saudara mengasihi, itu sebenarnya ilahi, datang dari Tuhan, bukan saudara. Tapi Tuhan yang menggerakkan saudara untuk bisa mengasihi dia, untuk melepaskan pengampunan bagi dia. Kalau enggak mungkin saudara akan mengasihi dia. Saudara enggak mungkin akan mengampuni dia. Apalagi kalau sudah menyakiti sampai semua kehidupan kita, bahkan keluarga kita sudah berantakan. Wow, itu lebih parah itu saudara. Bagaimana saya bisa mengampuni dengan hal seperti itu? Dalam konsekuensi kehidupan keluarga saya berantakan gara-gara dia. Coba. Tapi kalau bersama dengan Tuhan, kalau ada kekuatan dari Tuhan, kita bisa mengasihi, kita bisa mengampuni, walaupun kita disakiti. Ya setuju katakan amin? Ya, walaupun kita terluka. Jadi gini saudara, ketika saudara mengasihi orang lain, ketika mereka melukai kehidupan saudara, itu bukti bahwa Allah, Yesus ada di dalam hidup. Kok nggak amin? Amin. Belum. Jadi mau siapa kalau nggak amin? Mau iblis di dalam atau Tuhan di dalam? Nah kalau Tuhan di dalam, amin. Amin. Ya, itu bukti ketika saudara mengasihi orang yang menyakiti saudara. Itu bukti bahwa Allah ada di dalam kehidupan saudara.
Dan saudara meresponi itu dengan baik. Amin saudara. Jadi mari jangan begini, jangan menyimpan luka hati itu ada dalam kehidupan saudara. Kalau luka hati itu ada dalam hidup saudara, jadi masalah. Setiap kali persoalan, pasti kamu mau balas saja. Setiap kali ada masalah dengan orang lain atau dengan keluarga, atau dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, pasti kamu akan mau balas saja. Karena itu daging, bukan Tuhan. Kalau Tuhan nggak gitu, Tuhan dia pasti akan mengampuni. Dia pasti akan melepaskan pengampunan. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau gini saudara, kalau memilih untuk mengasihi pada saat disakiti atau pada saat terluka, itu adalah sesuatu yang datang dari Tuhan, bukan dari hidup kita. Dan itu bukti bahwa Tuhan ada di dalam hidup. Nah dengar baik-baik. Ketika Tuhan di dalam hidupmu, dia bisa buat apa saja di dalam kehidupan. Dia bisa melakukan apa saja di dalam hidup. Jadi mari gini, berespon itu dengan benar, terima itu, kerjasamalah dengan baik. Paulus bilang gini, kita ini rekannya sekerja Allah, rekan sekerja Allah. Kalau rekan sekerja itu berarti kita harus mengizinkan Allah untuk bekerja di dalam hidup kita. Karena kita punya gini, kita punya free will kan, kehendak bebas untuk mau memilih mau kerjasama atau enggak. Makanya ketika Adam jatuh dalam dosa, ketika Adam ditaruh di situ, Allah bilang gini, jangan makan buah itu. Kalau kamu makan, kamu mati. Sekarang pilihan Adam dan Hawa seperti apa? Ya mereka mau memilih untuk mati. Nah sekarang pertanyaan bagi kita mau memilih untuk mati, kita mau memilih untuk hancur keluarga kita, atau kita mau memilih untuk hidup? Atau kita mau memilih untuk hidup bahagia, hidup sukacita di dalam Tuhan? Sekarang gini, itu ada di tangan Bapak Ibu. Tinggal jawab sendiri aja dan tinggal lakukan dalam hidup saudara. Tuhan Yesus memberikan teladan di atas kayu salib. Sekalipun dia disakiti, dihina, bahkan direndahkan, namun Yesus memilih untuk tetap mengasihi orang-orang yang menyakitinya. Ini adalah model mengasihi yang ditunjukkan Yesus untuk kita teladani. Amin. Saudara perhatikan, Yesus ketika dia mati di kayu salib, ketika dia dihina, diludahi, ketika dia dipukul sampai hancur tubuhnya, bahkan ketika dia mau mati di atas kayu salib, dia bilang, Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, kita belum mengeluarkan darah untuk itu. Haleluya. Kita belum mengeluarkan darah untuk itu. Yang kita keluarkan cuma begini, sakitnya tuh di sini, itu doang. Yesus sakit semuanya. Kamu cuma di sini doang. Halo. Amin. Lu tegang banget gila. Coba santai Bapak Ibu, santai aja. Oke? Kita santai supaya firman ini masuk benar. Bisa nancap di hati saudara. Haleluya. Dia Yesus, model mengasihi Yesus tuh gitu. Model mengasihi Yesus, dia dipukul, dia dihina, bahkan dia mau dibunuh sekalipun, dia mau mati sekalipun, dia bilang gini, Bapak ampuni orang-orang yang mau bikin aku mati. Bapak ampuni orang-orang yang menyiksa. Bapak ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Apakah kita bisa lakukan itu dalam hidup kita? Ketika orang lain mencelakakan kita, ketika orang lain memfitnah kita, ketika orang lain melakukan hal yang tidak berkenan kepada kita, apa kita bilang, aku mengampuni kamu, aku mengasihi kamu? Itu. Aku tidak akan dendam kepada kamu, aku mengasihi kamu, karena kamu berbuat apa yang tidak kamu ketahui. Halo? Bisakah kita begitu? Enggak. Ada orang yang sudah buat sampai keluarga saudara berantakan, atau bisnis saudara hancur-hancuran banget gitu, sampai saudara sudah nggak punya apa-apa. Lalu saudara mau bikin apa? Saudara mau ikut daging saudara, atau saudara mau ikut Tuhan? Saudara mau ikut daging saudara, mau sikat dia sampai habis juga, atau saudara mau melepaskan pengampunan bagi dia? Itu keputusan, tergantung Bapak Ibu semua. Dengar saya bilang bagi saudara, Bapak Ibu, ketika kita mau melepaskan pengampunan bagi orang itu, ketika kita mau mengasihi dia,
Kita tidak ingat-ingat lagi pelanggaran dia, tidak ingat-ingat lagi apa yang dia buat kepada kita. Dengar, Tuhan bisa pulihkan kita lebih daripada awal yang kita hadapi. Haleluya. Tuhan bisa pulihkan kita lebih dari itu. Kenapa? Ya karena kita dalam dia. Karena kita melakukan apa yang dia mau di dalam kehidupan kita. Ya, anak-anak muda kan suka begitu. Kalau pacarnya direbut orang, dibalas lagi, rebut lagi pacarnya, kacau. Bisa berantakan semua. Tapi ketika kamu dipacar direbut orang, kamu bilang, aku memberkati dia dalam nama Yesus. Besok Tuhan kasih kirim yang lebih baik dari dia. Amin. Amin. Betul nggak? Benar nggak? Gila. Hidupku susah-susah amat sih, saudara. Hidupmu biasanya jalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Lihat firman Tuhan. Kolose pasal 3 ayat 13-14. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Wow, dibilang ini. Di atas semuanya itu yang kamu buat, kenakan kasih sebagai apa? Sebagai pengikat, mempersatukan dan menyempurnakan. Wah, saudara perhatikan baik-baik. Kasih itu, fungsi kasih itu ini. Dia mengikat. Terus apa? Dia mempersatukan dan dia menyempurnakan. Jadi kalau saudara mau hidup sempurna, jalani sama mengasihi sesama. Kasihilah orang lain. Kamu akan hidup dengan sempurna. Setuju katakan amin? Kalau kamu tidak menerapkan kasih dalam hidup kamu, kamu belum sempurna. Dengar, ketika kamu belum menerapkan kasih di dalam hidupmu, belum mengampuni orang lain, belum mengasihi orang lain, dengar, kamu belum sempurna. Kasih, dia menyempurnakan. Haleluya. Kenapa sampai dia menyempurnakan? Karena dia Allah, dia pribadi Allah, dia pribadi Yesus yang mampu melakukan itu dalam hidup kita. Jadi jalan bersama dengan Tuhan, lakukan apa yang Tuhan mau dalam hidupmu, maka engkau dengar, Tuhan akan buat perkara-perkara besar, perkara-perkara ajaib terjadi dalam kehidupan kita. Jangan kita berpikir begini, wow, dia sudah merusak kehidupan saya, dia sudah merusak, saya akan balas dia. Enggak, saudara, lebih rusak, lebih hancur lagi kayak gitu. Amin. Tapi ketika saudara balas dia dengan mengasihi dia, melepaskan pengampunan bagi dia, dan tidak mengingat-ingat pelanggaran, apa yang dia lakukan? Dengan Tuhan bisa pulihkan saudara jauh lebih hebat daripada yang awal. Oh, nggak mau dipulihkan ya? Oh, nggak amin-amin? Amin aja susah amat ya orang-orang di Cianjur. Aduh. Ya, mari kita lihat itu. Di atas semuanya itu Tuhan berikan itu bagi kita. Jadi kita harus mulai dari situ. Mulai dengan mengasihi. Yang pertama, kalian, hati yang dipenuhi kasih Kristus. Efesus pasal 18 ayat 19. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Wah, jadi kasih itu gini, melampaui semua pengetahuan kita. Dia melampaui semua pengetahuan kita. Kasih melampaui itu. Yang kamu tahu apa? Yang kamu tahu begini, balas kejahatan dengan kejahatan. Itu biasa, masuk akal. Amin. Itu manusiawi. Tapi dengar, balas kebaikan, balas kejahatan dengan kebaikan, itu melampaui segala-galanya. Amin. Itu melampaui segala-galanya. Makanya penting bagi kita bahwa kita mengerti bahwa hati yang dipenuhi oleh kasih Kristus itu berlimpah dengan semua hal baik dalam kehidupan kita. Makanya berjalanlah bersama-sama dengan dia. Dalam tuntunan kasihnya, dia tidak pernah akan meninggalkan kita.
Jika kita analogikan saja nih, kita analogikan gelas adalah hati kita dan air adalah kasih Allah, maka saat gelas diisi penuh oleh air, maka tidak ada lagi ruang atau bagian kosong untuk diisi dengan benda lain. Yang setuju katakan amin? Iya kan? Kita analogikan saja, saudara. Ya, gelas berisi air gitu, penuh airnya. Jadi gelas itu adalah hati kita dan air itu adalah kasih Allah. Maka saat gelas diisi penuh oleh air, maka tidak ada lagi ruang atau bagian yang kosong untuk diisi oleh benda apapun. Sama demikian juga dengan hati kita. Diisi penuh oleh kasih Allah, maka tidak ada lagi ruangan kosong untuk kita menyimpan sakit hati, rasa kecewa atau dendam terhadap orang lain. Ya. Jadi kita tidak ada lagi punya ruang untuk dendam, sakit hati, mau balas kepada orang lain. Gak ada. Kenapa? Karena kita sudah dipenuhi dengan kasih Allah. Yang setuju katakan amin? Saudara perhatikan baik-baik. Kalau kita bilang kita percaya Yesus, pada saat itu Yesus tinggal dalam hidup. Betul kan? Benar nggak? Benar nggak? Siapa yang nggak percaya? Tolong angkat tangan biar doakan hari ini. Ketika kamu dan saya percaya Yesus, pada saat itulah Yesus tinggal dalam hidupmu. Betul kan? Tapi kenapa sampai kita berbuat gak benar kepada orang lain, mau balas kejahatan kepada orang lain? Kenapa sampai demikian? Pertanyaannya begitu. Kalau Yesus ada dalam hidupmu, kenapa kamu mau balas kejahatan dengan kejahatan? Halo? Kenapa demikian? Kenapa? Karena gini, kedagingan kamu lebih besar dari Tuhan yang di dalam kamu. Setuju katakan amin? Ya, daging kamu itu lebih besar daripada roh Tuhan, Roh Kudus yang ada di dalam hidup kamu. Makanya kamu mau balas kejahatan dengan kejahatan. Tapi biarkan Roh Kudus yang menguasai seluruh hidup kamu, Dia memimpin kamu, maka kamu dan saya tidak pernah akan bisa membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi kita akan membalas kejahatan dengan kebaikan. Yang setuju kita tepuk tangan bagi dia. Kan kita percayanya sederhana kayak gitu. Lupa, bukankah ada Tuhan dalam hidup saya? Tapi kenapa? Dia bilang orang Kristen. Orang Kristen kan Yesus ada dalam hidup dia. Tapi kenapa dia jahat terhadap aku? Itu kan pertanyaan yang harus dijawab oleh kita semua. Kenapa? Makanya saya bilang gini. Karena kedagingan yang menguasai, bukan roh yang menguasai kita. Bukan Tuhan yang menguasai kita, tapi kedagingan kita yang menguasai kita. Haleluya. Amin. Makanya berjalan bersama dengan Tuhan, biar Tuhan yang menguasai seluruh hidup kita. Orang yang dipenuhi kasih Allah, bahkan melimpah dengan kasih Allah, akan mudah berdamai dengan dirinya dan mampu mengampuni kesalahan orang lain. Dengar baik-baik. Jadi orang yang dipenuhi oleh kasih Allah, Allah yang berkuasa atas dirinya, kasih Allah yang berkuasa atas dirinya dan melimpah dalam hidupnya itu mudah berdamai dengan yang pertama dengan dirinya dulu. Kadang-kadang jangan berdamai dengan orang lain dulu, berdamai dengan diri dulu. Amin. Kadang-kadang kita, aduh, hidung gua kenapa pesek begini ya? Hidung gua kenapa tinggi begini ya? Mata gua kok bisa jereng sebelah, kenapa ya? Mata gua kok bisa begini? Saudara, kita nggak pernah berdamai dengan diri kita. Kita lihat orang ini, kok kenapa orang itu lebih kaya dari saya? Kenapa orang itu lebih cantik dari saya? Lebih ganteng dari saya? Enggak, kamu ganteng kayak saya ganteng. Ya setuju katakan amin? Oh iya dong, bener kan? Siapa yang akui bahwa saya ganteng? Angkat tangan. Coba angkat tangan. Nah, orang yang nggak angkat tangan itu nggak benar. Kenapa? Masa saya cantik? Bener kan? Laki harus ganteng dong. Bener kan? Masa laki cantik? Enggak. Ntar jadi begini lagi. Enggak. Kita laki ganteng. Bener kan? Nah, makanya pertanyaan selanjutnya, siapa yang percaya bahwa saya ganteng? Angkat tangan. Ini nggak normal semua nih. Ini laki pasti ganteng kan? Masa laki cantik? Apalagi melambai, enggak. Kadang-kadang kan kita begitu kan? Kita belum lagi gini, berdamai dengan diri kita.
penting untuk berdamai dulu dengan dirimu. Kadang-kadang nih, orang yang punya masalah banyak dengan orang lain, itu karena apa? Karena dia belum berdamai dengan diri dia. Tuh kan? Dia belum berdamai dengan diri dia. Dia nggak kenal diri dia. Itu persoalannya. Makanya gini, setiap orang pasti punya masalah dengan dia aja. Kenapa? Karena dia tidak damai dengan diri dia. Belum berdamai dengan diri dia. Kalau dia sudah berdamai dengan diri dia, menerima diri dia apa adanya, ya sudahlah, gue hitam ya udah, gue hitam manis kok. Dan gitu kan? Bener gak? Iya. Gitu kan? Apa? Ngapain berdamai aja? Oke, ini ya udah, ikutin aja, jalanin aja. Tuhan pasti punya rencana yang terindah dalam hidup saya. Terima seperti itu. Kamu punya uang cukup, kamu punya uang yang mungkin nggak sebanyak orang lain, tidak apa-apa, terima saja. Bersyukur saja untuk itu. Haleluya. Ketika kamu bersyukur, Tuhan mencukupi, akan berkelebihan dalam hidupmu. Ini nggak dikasih ngamuk-ngamuk, nggak dikasih malah mencela Tuhan, nggak mau datang ke gereja, nggak mau datang ke komsel, ngawur kita. Karena boleh itu. Kita tahu bahwa segala sesuatu yang ada dalam hidup kita, itu Tuhan punya rencana yang terbaik. Amin. Dia bisa buat itu luar biasa. Ingat, 5 roti dan 2 ikan dia bisa kasih makan 5.000 orang. Kalau ada dalam tangan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kalau Tuhan menguasai hidupmu, apapun yang ada pada kamu, itu bisa berkelimpahan. Bahkan bisa lebih dari itu. Kenapa? Ya karena Tuhan. Amin. Tapi kalau kamu berpikir dengan otakmu yang cuma sempit itu, dia tidak bisa apa-apa. Nggak bisa. Nah, penting untuk kita menyadari. Haleluya. Langkah-langkah untuk menjaga hati tetap dalam kasih Kristus. Yang pertama, renungkan firman Tuhan setiap hari. Ya harus renungkan firman. Karena kita ketemu pribadi Tuhan itu di dalam firman-Nya. Ini surat cinta Tuhan bagi kita. Ini surat cinta Tuhan bagi kita yang setiap hari kita harus baca. Berdoa dan memohon pengampunan, itu penting. Ya, harus jaga hati itu, kita harus berdoa, minta ampun dari Tuhan atas segala pelanggaran. Karena setiap hari juga kita pasti buat kesalahan. Amin. Setiap hari kita buat kesalahan. Atau sampai di sini hari pagi nggak buat kesalahan, tolong angkat tangan. Nggak ada, semua kita buat. Kan dosa menurut Tuhan itu seperti apa? Apa yang kita lakukan begitu? Yang tertulis di Alkitab, apa yang kita lakukan itu berdosa? Enggak. Alkitab bilang begini, apa yang timbul jahat dari hatimu sudah berdosa. Men? Ya, menjaga pikiran dan perkataan untuk tetap kudus. Ya, kadang-kadang pikiran kita ini pikiran jorok semua kan? Pikiran kita ini pikiran jahat semua. Sehingga perkataan kita itu, ini, setiap apa yang kita perkatakan itu pasti keluar dari hati kan? Karena itu dimunculin dari mana? Dari pikiran. Kalau kamu sudah berpikir jahat kepada orang lain, dengar, pasti perkataan kamu juga pasti jahat. Kalau kamu sudah berpikir yang baik kepada orang lain, pasti perkataan kamu kepada orang itu pasti nggak baik. Haleluya. Amin. Tapi kalau pikiran kamu benar, pikiran kamu kudus, pasti perkataan kamu juga akan benar dan kudus. Gitu. Amin, saudara. Makanya jaga pikiran kita. Bergaul dengan komunitas yang membangun. Ini penting, saudara. Jangan bergaul dengan orang-orang yang minum mabuk, pakai narkoba, atau segala macam hal-hal yang itu. Jangan saudara akan jadi seperti mereka. Halo? Saudara akan jadi seperti mereka. Tapi bangunlah komunitas yang bisa membangun diri kita. Ada kakak di sini, ada komsel di sini. Siapa yang belum masuk komsel, silakan masuk komsel. Amin, saudara? Saudara bisa ke komsel, bisa ke kakak, bisa belajar di situ, bisa saling sharing di situ, saling membangun di situ. Ya, saya lihat banyak nih yang belum ke komsel. Minta tolong, itu banyak sih. Ada CGKK di sini berapa? Bro Hari, siapa lagi? Bro Eri, siapa lagi? Oh, Bro Ucu. Tuh. Saudara boleh hubungi mereka untuk masuk ke komsel-komsel mereka. Untuk apa? Untuk saling membangun di sana. Daripada saudara keluyuran kemana-mana. Amin. Mendingan saudara datang ke komsel, bisa dibangun, memuji dan menyembah Tuhan, saling mendukung, saling mendoakan satu dengan yang lain. Berbuat baik dan mengasihi sesama. Ini penting.
Jadi inilah langkah-langkah untuk menjaga hati tetap dalam kasih Kristus. Jadi harus tetap berbuat baik dan mengasihi sesama, supaya apa yang kita kerjakan itu sesuai dengan Kristus kerjakan dalam hidup. Amin. Kok nggak mau nih? Multimedia? Ya, kasih menutupi segala pelanggaran. Yang setuju katakan amin. Nah, saudara lihat, dipenuhi dengan kasih Kristus hanya didapat pada saat orang mengecap dan melihat kebaikan Tuhan secara pribadi di dalam hidupnya. Orang di sekitar kita tidak bisa mengecewakan, tapi kebaikan Tuhan, orang di sekitar kita bisa mengecewakan kita. Tapi kebaikan Tuhan akan selalu ada dan menjadi sumber penghiburan bagi setiap orang yang berharap kepadanya. Ya, Mazmur 34 ayat 9, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Ya. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Mazmur 147 ayat 3, ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Dengar, Tuhan yang menyembuhkan orang yang luka hati atau patah hati. Dan dibilang ini, dan mereka dibalut luka-lukanya oleh Tuhan. Memilih untuk sakit hati hanya akan menghasilkan emosi-emosi negatif. Tetapi orang yang memilih mengasihi akan hidup dalam damai sejahtera dan mampu mengambil keputusan-keputusan yang tepat untuk hidup yang lebih baik lagi. Amin. Jadi kalau saudara memilih untuk tetap sakit hati, maka akan menghasilkan emosi-emosi yang negatif. Semua keputusan saudara pasti negatif. Ya, karena saudara emosi. Karena saudara gini, karena saudara sakit hati. Karena saudara luka hati, maka semua keputusan saudara itu akan lari ke situ. Haleluya. Tapi saudara harus mengasihi, harus ada di dalam Tuhan. Ketika Tuhan ada di dalam hidup saudara, maka semua keputusan-keputusan yang saudara ambil itu pasti akan baik dan pasti akan yang benar untuk memberkati banyak orang. Bahkan hidupmu pasti diberkati. Haleluya. Amin. Nah, kita lihat kasih menutupi segala pelanggaran. Amsal pasal 10 ayat 12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Jadi kebencian itu menimbulkan pertengkaran. Maka saya bilang ini, ketika kamu balas kejahatan dengan kejahatan, itu tidak akan berhenti. Itu kan perang dunia ketujuh. Ya? Sampai satu orang hancur baru selesai. Bahkan nggak selesai. Sampai turunan-turunan berikutnya itu akan terus begitu. Kalau saudara benci. Kalau saudara sakit hati, kalau saudara luka hati, kalau saudara melakukan hal-hal yang tidak. Tapi gini, kasih menutupi segala pelanggaran. Dan setuju katakan amin. Kebencian akan selalu mencari pertengkaran dan menolak untuk mencari penyelesaian masalah. Pasti gitu. Kebencian itu akan selalu mencari pertengkaran dan dia akan menolak untuk mencari penyelesaian masalah. Tetapi kasih akan selalu mengejar perdamaian dan berfokus untuk menyelesaikan akar permasalahan. Kasih itu. Jadi kasih itu akan selalu mengejar perdamaian. Dia cari damai. Ingat, Tuhan kita itu cari damai. Dia akan cari damai. Dia akan cari terus sampai kita berdamai. Jangan mudah melihat pelanggaran orang lain dengan kacamata penghakiman. Tetapi lihatlah bahwa selalu ada salib Kristus dalam setiap hidup seseorang. Yang setuju katakan amin. Jangan mudah melihat pelanggaran orang lain dengan kacamata penghakiman. Kadang-kadang kita suka bawa haknya Tuhan. Betul kan? Kita suka bawa haknya Tuhan untuk menghakimi orang lain. Itu persoalan kita. Itu yang buat kita stres tiap hari. Kenapa? Karena itu bukan tanggung jawab kita. Itu bukan hak kita. Itu hak Tuhan untuk memutuskan. Itu hak Tuhan untuk menghakimi. Tapi kita kadang-kadang yang pakai itu untuk menghakimi orang lain. Makanya jadi masalah, bukan hanya pada orang itu, tapi jadi masalah juga untuk hidup kita. Haleluya. Amin. Makanya setiap malam gak tidur gara-gara apa mikir orang lain. Kan kacau, bodoh banget. Yang kita pikirin lagi ngorok, yang kita sendiri gak bisa tidur. Astaga, Tuhan Yesus. Coba, kira-kira menurut Bapak Ibu siapa yang bodoh? Menurut Bapak Ibu siapa yang bodoh? Jawab, bangun. Menurut Bapak Ibu siapa yang bodoh? Orang yang gak bisa tidur kan? Kita yang gak bisa tidur kan? Kita mikir dia tidur ngorok, kita yang gak bisa tidur. Akhirnya jadi penyakit bagi kita. Kacau kita.
Hingga itu kadang-kadang kita suka bawa haknya Tuhan, padahal itu bukan haknya kita. Jadi kita jadi stres kan? Dah boleh kayak gitu. Ya, jadi kasih bukan berarti memberikan toleransi terhadap suatu pelanggaran. Dengan kasih itu bukan berarti memberikan toleransi terhadap satu pelanggaran, melainkan mampu menyadarkan seseorang dari pelanggaran yang dilakukannya. Ya, setuju, katakan amin. Jadi ketika kita mengasihi, itu bukan kita bertoleransi bagi orang itu untuk buat jahat terus. Enggak, bukan. Tapi tadi kita menyadarkan seseorang lewat kasih yang kita lakukan, karena kita tahu bahwa kasih itu punya kuasa karena dia pribadi Tuhan. Haleluya. Jadi ketika kamu mengasihi dia, kamu sedang membawa Tuhan bagi dia. Itu fokusnya. Itu intinya di situ. Jadi ketika kamu mengasihi orang yang bersalah, yang memfitnah kamu, yang mengajaib kamu, dengar, kamu sedang membawa Tuhan bagi dia. Makanya kenapa dia berubah? Bukan karena kamunya, tapi karena apa yang kamu bawa. Tuhan yang kamu bawa bagi dia, itu yang mengubahkan dia. Haleluya. Itu yang mengubahkan dia. Jadi saudara nggak perlu balas kejahatan dengan kejahatan, tapi saudara harus mampu membalas kejahatan dengan kebaikan, dengan kasih yang dari Tuhan, sehingga orang itu bisa berubah. Ketika saudara melakukan kasih, mengasihi dia, dia melihat Tuhan dalam hidup saudara. Ya, setuju, katakan amin. Aduh, kalau ngomong begini, ada orang yang tidur sudah keterlaluan. Suara aku hampir sudah teriak-teriak begini. Ya. Saudara perhatikan ini baik-baik, supaya kita bisa berjalan dalam kebenaran Tuhan. Saya punya waktu tinggal sedikit, saudara. Jadi itu, jadi bukan kita mentoleransi orang untuk berbuat jahat, enggak. Tetapi kita menyadarkan orang dengan mengasihi mereka sehingga mereka tidak berbuat lagi pelanggaran. Amin. Salah satu karakteristik dari kasih adalah tidak menyimpan kesalahan orang lain. Itu. Jadi salah satu karakteristik dari kasih adalah tidak menyimpan kesalahan orang lain, sehingga orang yang hidup dalam kasih akan terbebas dari rasa sakit hati. Amin, saudara. Haleluya. Mau hidup dengan punya dendam, sakit hati, atau mau bebas dari sakit hati? Lepaskan pengampunan, mengasihi orang yang menyakitimu, maka engkau akan lihat banyak hal-hal besar yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupanmu. Nah, ini kita lihat ini. Yusuf menjadi pemimpin di Mesir. Ketika saudara-saudaranya yang dahulu mencelakai dia datang, dia bisa saja mencelakakan mereka dengan mudah. Tetapi Yusuf memilih mengampuni, dan hasilnya satu keluarga besar dapat hidup rukun dan dapat memelihara satu bangsa yang besar, yaitu Israel. Yang setuju, katakan amin. Kurang apa Yusuf, saudara? Coba lihat, dia disakiti, dia mau dibunuh, dibuang ke dalam sumur, dijual ke Mesir, jadi budak di Mesir, masuk penjara, dikhianati. Coba lihat, semuanya karena saudara-saudaranya. Tapi ketika dia jadi raja, dari pemimpin nomor 2 di Mesir, saudara-saudaranya datang, dia tidak mencelakai mereka, justru dia mengampuni mereka. Amin, saudara. Kurang apa? Coba, Yusuf kurang apa? Mau mati di tangan saudara-saudaranya, tapi dia tetap mengasihi. Jadi mengasihi itu adalah keputusan. Yang setuju, katakan amin. Mengasihi dan mengampuni itu adalah keputusan yang harus kita bawa, yang harus kita kerjakan. Supaya supaya melalui hidup kita nama Yesus dimuliakan. Daud yang terus dikejar oleh Saul untuk dibunuh. Namun ketika Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul, justru dia tidak melakukannya. Sebaliknya, Daud mengampuni Saul. Oh, lihat itu, saudara. Daud, padahal dia punya kesempatan loh untuk bunuh Saul, tapi dia tidak melakukan itu. Justru dia mengampuni Saul. Saudara, orang yang berkenan, salah satu orang yang berkenan di hadapan Tuhan, Daud, dia bisa melakukan itu. Kalau saudara dan saya mau berkenan di hadapan Tuhan, ampuni orang yang bersalah. Lepaskan pengampunan bagi mereka. Gak boleh ada kepahitan. Tuhan Yesus, sewaktu Tuhan Yesus disalibkan, bukan saja dia tidak mengutuk orang-orang yang menyalibkannya, sebaliknya dia memohonkan pengampunan Bapanya bagi mereka. Tuh lihat, teladan kita siapa? Yesus kan? Yesus tadi saya bilang, dia saja waktu memberikan nyawanya,
dia tetap mengampuni orang yang bersalah. Apakah kita mau melakukan itu dalam kehidupan kita? Cuma satu orang yang amin. Apabila ada orang bersalah kepada Anda atau melukai Anda, lupakan saja. Anda seru di situ. Lihat. Apabila ada orang bersalah kepada Anda atau melukai Anda, lupakan saja. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Apabila ada orang yang bersalah kepada Anda atau melukai Anda, lupakan saja. Nah, lupakan saja. Jangan ingat-ingat. Yang setuju katakan amin. Yang mau melupakan katakan amin. Hanya dengan melupakan maka Anda dapat berbuah lebat dan tetap. Haleluya. Lihat kok. Kalau Anda tidak bisa mengampuni, Anda tidak akan bisa berbuah. Tujuan kita cuma satu, berbuah bagi Tuhan. Dan berbuah lebat dan berbuah tetap. Jadi ketika kita orang yang bersalah, kita lupakan kesalahannya dan kita mengampuni dia, maka kita akan berbuah lebat dan tetap. Haleluya. Yes. Yang terakhir, pemuji-pemuji maju, hidup dalam damai sejahtera. Roma 14 ayat 19. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Luka hati yang tidak diselesaikan tidak akan membawa hidup kita ke arah yang lebih baik. Bahkan cenderung menghilangkan damai sejahtera di dalam hidup kita. Dengan luka hati yang tidak diselesaikan di dalam hidup kita, itu tidak akan membawa hidup kita ke arah yang lebih baik, nggak mungkin. Ya, bahkan cenderung menghilangkan damai sejahtera di dalam hati kita. Haleluya. Iya dong, kalau ada luka hati bagaimana kita damai? Bagaimana kita sukacita? Kalau kita masih marah kepada orang lain, kalau kita masih benci kepada orang lain, bagaimana ada sukacita di sini? Enggak. Padahal Tuhan mau kita semua bersukacita di dalam Dia. Setuju katakan amin. Haleluya. Filipi 4 ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Itu Filipi 4 ayat 7 bilang gitu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Saudara tahu, sudah pernah saya khotbah di sini. Saudara tahu damai sejahtera yang melampaui segala akal? Kalau saudara dapat berkat yang melimpah, saudara dapat uang banyak, saudara dapat rumah mewah, mobil banyak, saudara bersukacita, itu masuk di akal. Amin. Itu akal masuk, saudara. Tidak melampaui segala akal, enggak. Tapi kalau saudara lagi dalam keadaan bisnis saudara lagi turun, lagi bangkrut, lagi bermasalah, ya anak saudara lagi sakit segala macam, tapi saudara masih sukacita, dengar, itu adalah damai sejahtera yang melampaui segala akal. Bagaimana kita bisa berpikir begini? Kita punya logika, bagaimana anak saya lagi sakit? Bagaimana bisnis saya lagi hancur? Kok saya bisa damai sejahtera? Kalau bukan itu Tuhan. Jadi itu damai sejahtera yang melampaui segala akal kita. Di luar akal kita. Itu dia ada di situ. Kenapa? Bersama dengan Tuhan. Dan setuju katakan amin. Ini dalam masalah apapun, dalam persoalan apapun, dengan Tuhan ada bersama-sama di kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan. Jadi tetap bersukacita. Haleluya. Dalam situasi apapun, kamu diberkati, kamu tidak diberkati, mungkin berkat belum datang, kamu lagi bermasalah, atau kamu punya masalah sudah selesai, tetap sukacita. Amin. Tetap damai sejahtera. Karena Tuhan ada di situ untuk menolongmu. Yes. Damai sejahtera merupakan bukti Allah hadir dan menguasai seluruh hati dan pikiran kita. Pada saat itulah Allah memulihkan luka hati yang kita alami. Amin. Jadi damai sejahtera itu merupakan bukti bahwa Allah hadir dan menguasai seluruh hati dan pikiran kita. Karena pada saat itulah Allah memulihkan hati kita. Saat kita dipenuhi dengan damai sejahtera dari Allah, maka emosi dan pikiran kita akan menciptakan kedamaian dalam diri sendiri yang akan memberikan dampak positif terhadap lingkungan di sekitar kita. Saudara lihat, kalau kita nggak damai, kalau kita lagi panik, kalau kita lagi luka hati, dengar, bukan hanya saudara yang uring-uringan, pasti keluarga saudara juga uring-uringan. Betul kan? Lihat papa sama mamanya begitu, mutar balik kiri kanan, banting pintu, banting jendela, banting kursi, banting segala macam. Gimana anak-anak damai? Gimana orang di rumah itu damai? Pasti buat juga keadaan di sekitar saudara itu nggak damai, nggak aman. Amin. Jadi berikanlah kedamaian dalam rumahmu dengan apa? Dengan tetap ada dalam kasih Tuhan.
Karena kasih Tuhan itu yang mampu memulihkan saudara dan mampu untuk memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal itu yang turun dalam kehidupan saudara. Amin. Haleluya. Ciri-ciri damai sejahtera Allah, kepercayaan yang tidak goyah kepada Allah. Ya, kalau kita damai, kita nggak pernah goyah kepada Allah. Dan tetap tenang dalam menghadapi persoalan, dalam menghadapi masalah. Kadang-kadang kita nggak pernah tenang ketika menghadapi persoalan masalah. Kita mau cepat selesai, kita mau inilah, kita mau cari inilah, cari itulah. Yang pertama saudara harus cari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jangan kiri kanan dulu, tapi atas dulu. Haleluya. Kalau saudara cari atas, pasti beres semuanya. Haleluya. Hari ini ketika saudara pulang punya masalah, jangan kiri kanan diobrak-abrik, tapi mulai fokus dengan di atas, fokus dengan Tuhan. Maka Dia akan berikan jalan keluar dari setiap masalah, setiap persoalan. Ya, hidup damai dengan sesama. Hiduplah damai dengan sesama, saudara. Itu ciri-ciri damai sejahtera. Hidup damai aja dengan mereka. Apapun yang mereka buat, ya kita tetap aman dengan mereka. Selalu mengucap syukur dalam setiap keadaan. Ini juga keren, ya. Ada masalah, ada persoalan, tetap mengucap syukur karena kita percaya rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang terindah dalam hidup kita. Mungkin di mata kita kecelakaan, mungkin di mata kita itu nggak benar, tapi dengar, Tuhan mampu merancangkan itu menjadi satu kebaikan bagi kehidupan kita. Haleluya, saudara. Jadi jangan pandang semua masalah itu dari kacamata, tapi lihatlah semua rancangan Tuhan di dalam masalah itu. Amin. Haleluya. Ya, kepuasan yang tidak bergantung pada situasi atau keadaan. Jadi kamu puas bukan karena kamu diberkati banyak, enggak. Kamu puas karena ada perlindungan Tuhan ada di dalam hidupmu. Kamu puas karena Tuhan selalu ada dalam hidupmu, walaupun itu mungkin sederhana. Hidupmu mungkin sederhana, makan biasa saja, tidur di tempat yang biasa saja. Tapi karena Tuhan ada di situ, kamu merasa damai sejahtera dan sukacita yang luar biasa. Haleluya. Amin. Pengharapan, kita harus punya pengharapan di dalam Tuhan. Pengharapan kita cuma ada di dalam Yesus Kristus.